Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ya Rabb. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyyi rahmah wa sahbihi ummah. Muballighi nubuwwati wa risalah wa ja'alna wa basharatan wa hadhihi ummah marzuqina bismillati wa salam wa sa'adati wa rahmatihi wa al-akhirah wa ala alihi wa sallim wa sahbihi wa yassir amri wa ala uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadirin al-azizin al-fadhila, para tokoh masyarakat, para alim ulama, wabil khusus Kiai Ghazali Hidayatullah, Ustaz Aminun, Ustaz Nurhanis, para ustaz-ustaz yang lainnya yang ada di sini. Sebelum kita ngaji Quran bersama-sama, ya, kita laporkan Mas kamera terlebih dahulu. Allahumma shalli ala
kita diberi anugerah Allah Ta'ala bisa kumpul di sini, dimulai tadi dengan pembacaan Ratibul Haddad, tawasul, disambung dengan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini adalah nikmat yang luar biasa di akhir zaman ini, di saat ini, di masa-masa seperti ini, di mana di beberapa daerah masih belum bisa Allah izinkan duduk seperti majlis ini. Di beberapa daerah masih belum Allah izinkan membuka zikir majlis seperti ini karena masa-masa saat ini yang terjadi. Tapi Allah izinkan kita melangkah di sini, duduk di sini, sama-sama berzikir dan bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini membuktikan Allah sayang sama kita, membuktikan Allah menghendaki kebaikan kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang soleh. Amin. Saya akan bacakan beberapa ayat di sini untuk kita ngaji Quran, berarti Al-Quran dan olah hati. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya, wa ayyuba inna rabbahu anni masani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Dan ingatlah kisahnya Nabi Ayub. Kisahnya Nabi Ayub ketika Nabi Ayub itu berdoa Rabbahu kepada Tuhannya, anni masani ad-durr, sesungguhnya aku ya Allah telah ditimpa musibah, telah ditimpa penyakit bahaya, wa anta arhamur rahimin, sedangkan engkau adalah Tuhan Zat yang maha pengasih lagi maha penyayang lagi, yang maha pengasih dari semua yang pengasih. Nabi Ayub diberi ujian oleh Allah luar biasa, bidahabil ahli wal mal wal walad. Nabi Ayub diberi ujian, keluarganya hilang, istrinya hilang, anaknya hilang, hartanya hilang. Beliau Nabi Ayub sebelumnya orang yang berkecukupan, memiliki lahan yang besar, harta yang banyak, keluarga yang bahagia. Karena Nabi Ayub alaihissalam wa ala nabiyina abdul salam wa taslim adalah orang yang sangat sabar, bi ghayatis sabr. Maka Allah uji kesabaran Nabi Ayub dengan penyakit yang luar biasa. Penyakit yang luar biasa. Dengarkan, kamu praktisi, kamu pasien, kamu para jamaah, dengarkan baik-baik. Kalau ditimpa penyakit, ditimpa ujian, penyakit, musibah yang lebih besar, maka yang merasa kamu ini besar musibahnya, jangan kamu putus asa. Ingat ujiannya Nabi Ayub luar biasa. Ujiannya Nabi Ayub sangat luar biasa. Dikasih penyakit sampai kurus kering, sampai-sampai istrinya mengatakan, ya Ayub, lau da'auta rabbak yufarrid anka. Coba kamu itu doa sama Tuhanmu, pasti Allah kabulkan, pasti Tuhanmu kabulkan, pasti Allah angkat penyakitnya. Apa jawabnya Nabi Ayub? Dengarkan baik-baik. Ini laqad ishtu sab'ina sanah sahihan, fahal qalilun lillahi an asbir lahu sab'ina sanah.
Aku telah diuji oleh Allah, aku telah diberi sehat selama 70 tahun. Aku hidup selama 70 tahun diberi sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana? Maka itu kecil, maka kecil bagi Allah aku untuk sabar lagi 70 tahun dalam keadaan sakit ini. Aku diberi sehat 70 tahun sebelumnya oleh Allah. Kok aku harus segera sembuh dengan sakit yang baru beberapa tahun ini? Harusnya aku sabar 70 tahun lagi. Gitu. Beliau melihat nikmat yang telah Allah berikan, nikmat yang telah Allah berikan, sehingga tidak melihat kesusahan, kesedihan yang dia rasakan. Yang dilihat malah nikmat yang selama ini dia dapatkan. Akhirnya lama-kelamaan istrinya capek, pegel, ditinggal Nabi Ayub sama istrinya. Kemudian gak lama anaknya juga semuanya pergi, hartanya habis, gak ada yang ngurus, jadi miskin, melarat. Bahkan semua teman-teman dekatnya pergi juga menjauh. Pada saat kondisi seperti itu, maka Nabi Ayub berdoa kepada Allah, anni masanya dur wa anta arhamur rahimin. Pada saat kondisi seperti itu, kesabarannya tidak hilang, taatnya tidak berkurang, malah semakin fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, malah semakin semangat, semakin khusyuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Langsung ingat Allah kondisi bagaimanapun. Wa anta arhamur rahimin. Masya Allah. Ya Allah, aku bersyukur kepadamu. Sebelumnya telah Engkau masukkan di hatiku duniawi, istri, anak. Sekarang Engkau kosongkan hatiku dari duniawi, dari istri, dari anak, maka aku bisa fokus kepada Engkau, ya Allah. Begitu doa Nabi Ayub. Bukan malah nelongso, bukan malah putus asa. Maka apa yang terjadi kepada Nabi Ayub? Fastajabna lahu wa kasabna ma bihi min durrin wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Maka ketika Nabi Ayub kembali kepada Allah, tetap fokus dan doa kepada Allah, khusyuk kepada Allah, fastajabna lahu, aku kabulkan doanya dan harapannya. Fakasabna ma bihi min durrin, maka aku hilangkan penyakitnya semua. Bukan cuma itu, wa atainahu ahlahu, aku datangkan lagi istrinya, keluarganya, wa mislahum ma'ahum, anak-anaknya aku kembalikan lagi. Rahmatan min indina, sebagai rahmat dari Allah, wa dzikra lil 'abidin, dan peringatan bagi orang-orang yang menyembah Allah, bahwa Allah memberikan ujian sakit, bahwa Allah memberikan ujian kesedihan, kesusahan, bukan untuk menghina hamba-hambanya, tapi justru untuk memuliakan hamba-hambanya. Wa dzikra lil 'abidin, peringatan bagi hamba-hamba yang beribadah. Begitu. Kenapa? Asadul bala al-anbiya fasalihun fal-ansar wal-ansar. Bala yang sangat besar ditimpa adalah yang pertama para nabi, kemudian orang soleh, kemudian setelahnya. Semakin dia tinggi kedudukannya di sisi Allah, semakin besar ujiannya. Innallaha yabtali abdahu biqadri dinihi, fa in kana fi dinihi salatah zida fi bala'ih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya itu sesuai kadar agamanya.
Semakin kuat agamanya, maka aku akan semakin tambahkan ujian cobaannya. Ya Allah, ini kok ujian saya berat ya? Kayaknya nggak ada yang berat seperti cobaan saya. Nggak mungkin. Kenapa? Kalau SD ujian berat, masya Allah. Ujiannya luar biasa susah. Giliran dia naik kelas, kemudian SMP, ujian SMP, maka dia akan merasa ternyata ujian SD itu gampang. Ujian SMP berat. Kok berat ujian SMP ya? Setelah dia lulus SMP, ujian SMA, dia akan merasa ternyata ujian SMP ringan. Ujian SMP ya Allah berat. Terus demikian skripsi berat. Ternyata setelah melanjutkan S2, tesis ringan dan seterusnya, ya. Naik ke S3 juga demikian, sampai menjadi dosen dan profesor, sampai dia bikin ujian kepada santri-santrinya, kepada mahasiswa-mahasiswi. Masya Allah. Wa Ismail wa Idris wa Dzulkifli kullun minas sabirin. Dan juga ingat ceritanya Nabi Ismail, ujiannya, cobaannya. Wa Idris, Nabi Idris, wa Dzulkifli, Nabi Dzulkifli. Kullun minas sabirin, semuanya adalah orang yang sabar. Dikasih ujian, sikapnya apa para nabi? Sabar. Sabar. Sabar, semuanya sabar. Wa nabluwannahum bisyai'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Aku akan uji kalian sedikit daripada rasa panik, takut mati, takut virus, takut vaksin, takut ini, takut itu, takut dikejar-kejar, rentenir, dan lain sebagainya. Wajib lapar, wanasi minal amwal, kekurangan harta, di PHK, dagangan macet, takut lapar, jabatan putus, dipecat dan lain sebagainya. Banyak wanasi minal anfus, banyak yang mati. Saudara, tetangga, teman. Wassamarat, juga kekurangan, kelangkaan daripada buah-buahan. Wabasyiris sabirin, kasih kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Idza sabatul musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar adalah ketika mereka ditimpa satu musibah pun mereka akan langsung kontak kepada Allah. Inna lillah, kami semua miliknya Allah, bukan miliknya virus, bukan miliknya vaksin, bukan miliknya dukun yang menyerang kamu, bukan miliknya musuh-musuh kamu, bukan miliknya orang-orang yang jahat sama kamu. Kita ini semua miliknya Allah. Harta kamu milik Allah, anak kamu milik Allah, istri kamu milik Allah. Titipan semuanya. Titipan semuanya. Wa inna ilaihi raji'un, semua akan kembali kepada Allah. Musuh yang jahatin kamu mati sebentar lagi. Orang yang dolimin kamu mati sebentar lagi. Tetangga yang nyinyirin kamu akan kembali kepada Allah sebentar lagi. Juga orang yang cinta sama kamu, jamaah kamu, istri kamu, anak kamu, santri kamu, semuanya akan kembali kepada Allah. Tinggal kamu, tinggal kita yang menunggu antrian kembali kepada Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Pasrah sama Allah.
Wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas shalihin. Dan aku masukkan mereka semuanya para nabi tadi di dalam rahmat kami, innahum minas shalihin, mereka ini orang-orang saleh. Wadannun, dan ingatlah kepada Nabi Nun, Nabi Nuh, idza aba mughadiban, ketika beliau pergi dalam keadaan marah, fadhanna allan naqdira alaih, maka dia menyangka bahwa kami enggak menyulitkan dia. Fanada fi dhulumat, lalu dia berdoa kepada Allah di dalam kegelapan, alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Nuh ketika dakwah kepada kaumnya, kemudian kaumnya malah menentang, kaumnya nyinyir. Akhirnya Nabi Nuh nggak sabar, lalu ngambek nesu, pergi dari kaumnya, kemudian ke tepi pantai naik kapal. Fadalla allan naqdira, disangkanya dia Nabi Nuh ini, aku Allah tidak mempersulit dia. Gara-gara dia ngambek, gara-gara dakwahnya diganggu, dakwahnya tidak diterima, lalu nesu, ngambek, terus aku nggak mempersulit dia. Ustaz, kiai, habib, dai ilallah, kalau kamu ngambek, nesu dalam dakwamu, fadhanna allan naqdira alaih, ketahuilah justru Allah akan mempersulit kamu. Ustaz, kiai, Gus, Lora, kalau kamu putus asa dalam dakwamu, amar ma'ruf nahi mungkarmu, malah kamu pensiun, malah kamu stop, malah kamu berhenti, ngambek, putus asa, gelisah, fadhanna allan naqdira alaih, pikirnya Allah, aku, kata Allah, nggak mempersulit hidup kamu, tambah dipersulit sama Allah. Balasan orang yang nggak sabaran dalam dakwahnya, yang nggak sabaran dalam mengajarnya, yang nggak sabaran dalam ngajinya, ngambek dengan gangguan jamaahnya, nesu diganggu orang-orang, dengerin caci makinya orang-orang sekitar, terus dia ngambek. Perhatikan apa yang terjadi kepada Nabi Nuh. Ngambek Nabi Nuh. Padahal ghadiban, dia pergi dalam keadaan marah, naik kapal, di tengah-tengah laut kapalnya oleng, ada ombak besar. Setelah tenang, kapalnya tetap oleng, maka ini keberatan barang-barang semuanya dibuang, masih juga miring, mau tenggelam. Akhirnya mereka sepakat harus ada satu orang yang dibuang di laut. Dibuatlah undian, namanya yang para penumpang itu ditulis, ditaruh di satu gelas, diundi, yang keluar ini yang keluar, yang dibuang harus rela ikhlas. Daripada semuanya yang mati, harus ada satu yang mati. Ternyata Nabi Nuh yang keluar. Orang-orang ini nggak mungkin, Nabi Nuh ini orang soleh, orang baik ini, kelihatan mukanya. Diundi lagi, keluar lagi Nabi Nuh 2 kali. Coba lagi 3 kali, ditaruh lagi 3 kali, keluar lagi Nabi Nuh. Subhanallah, akhirnya Nabi Nuh paham, ini sudah takdir dari Allah. Aku harus membuang diriku ke tengah lautan. Biar ini Allah yang berkehendak. Seorang Nabi paham isyarat. Akhirnya dia pasrah, mencemplungkan dirinya. Fa'alqa nafsahu ilal bahr. Maka Nabi Nuh mencemplungkan dirinya ke laut, dan Allah mengilhamkan langsung ikan paus al-hud untuk menelan Nabi Nuh tanpa menyakiti kulit dan dagingnya, tanpa melukai kulit dan dagingnya. Akhirnya Nabi Nuh ditelan di dalam perut ikan masuk. Karena ada fitulumat, perhatikan baik-baik. Maka Nabi Nuh itu berdoa fitulumat, di dalam kegelapan-kegelapan. Ulama ahli tafsir mengatakan ada 3 kegelapan: kegelapan malam hari, kegelapan perut ikan, dan kegelapan di dalam
laut yang paling dalam. 3 kegelapan Nabi Nuh berada di dalam dasar laut. Mana ada fidulumat, tapi di situ dia sadar. Nabi Nuh sadar, Allah memberi hukuman kepadaku, Allah menegur aku. Tetap dia nggak pensiun, nggak ngambek, introspeksi diri malah. Aduh, kenapa jamaah aku kayak ini? Nggak ada yang lurus sama aku. Kenapa santriku seperti ini? Nggak ada yang dengerin perintahku. Introspeksi diri, nggak nyalahin siapa-siapa. Istighfar. Allah ilaha illa anta subhanaka ini kuntu minal zalimin. Sesungguhnya aku termasuk orang yang zalim. Nggak nyalain siapa-siapa, dirinya sendiri disalahin. Ini kuntu minal zalimin, bukan umatnya padahal betul-betul nentang. Umatnya padahal durhaka, benar-benar durhaka kepada Nabi Nuh, diusir. Nggak sabaran Nabi Nuh, belum ada perintah dari Allah untuk pergi dari daerah kaumnya. Nesuh padahal Allah takdir alaih, dipersulit sama Allah. Dengar ini para dai ilallah, dengar ini Ustaz Laura Agus, kalau kamu nesuh putus asa dari amar ma'ruf nahi mukarmu, dari dakwamu, dari ngajarmu, Allah akan persulit hidup kamu. Siapapun dia, perukia juga demikian. Duh, kapan kayanya jadi perukia? Pensiun, malah miskin kamu. Dipikir perukia itu langsung dibilang kaya. Pelihara tuyul aja. Jaga lilin bagi mepet. Kalau la'allan naqdiru alaih, kamu pikir dia menyangka Allah tidak mempersulit dirinya. Karena fi dzulumat la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Nuh di dalam lautan selama 40 hari 40 malam. Di situ beliau lemah, lemes, tulang dan dagingnya enggak dilukai tapi lemas. Di situ memperbanyak bertasbih, istighfar, ya, bertauhid, mensucikan Allah, merasa dirinya penuh kekurangan dan merasa dirinya ada dosa, wali. La ilaha illa anta. Bertauhid kepada Allah, tetap teguh tauhidnya kepada Allah. Subhanallah, mensucikan dirinya, mengakui kekurangan dirinya. Mensucikan Allah, mengakui kekurangan dirinya. Nabi Nuh, ini kuntum minadh dhalimin, muhasabatun nafs, introspeksi diri. Apa yang terjadi setelah itu? Fastajabna lahu, maka setelah itu aku kabulkan doanya. Wa najainahu minal gham, dan aku selamatkan dia dari kesusahan, dari kesedihan di perut ikan. Aku ilhamkan ikan paus itu untuk ke pinggir pantai memuntahkan Nabi Nuh. Aku selamatkan dia, dimuntahkan Nabi Nuh dalam keadaan lemas. Lalu di situ Allah tumbuhkan pohon-pohon yang banyak buahnya, dan Nabi Nuh makan di situ sampai sehat, kembali kepada kaumnya, dan kaumnya menerima kembali. Masya Allah. Makanya para ulama menganjurkan kepada kita semuanya di salah satu kitab tafsir untuk memperbanyak doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 40 hari. Kata Nabi SAW, tidaklah seseorang yang memiliki kesedihan, kesumpekan, masalah hidup, lalu dia berdoa dengan doanya saudara Nuh, Nabi Nuh, Dhunnun ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, ustujibalah, maka Allah akan kabulkan harapan dan doanya.
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus perbanyak doa ini 40 hari. Kamu punya sakit separah apapun, kamu punya problem separah apapun, kamu sedih sesedih apapun, sumpah sesumpah apapun, jika kau amalkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, kata Nabi, ustujibalah, doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Pelajaran ini. Fastajabna lahu wa najalna minal gham. Apa ini khusus Nabi Nuh saja? Tidak. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka demikian juga aku akan selamatkan orang-orang yang beriman, yang ngikutin Nabi Nuh, yang ngikutin Nabi Dzulkifli, yang ngikutin Nabi Idris, yang ngikutin Nabi Ismail, yang ngikutin Nabi Ayub. Ketika mereka ditimpa musibah dan masalah, mereka tetap fokus kepada Allah. Mereka tidak putus asa, mereka tidak pensiun dari dakwah, mereka tidak kurang dari taat kepada Allah. Mereka terus pasrah kepada Allah. Mereka tidak peduli suara kanan dan kiri. Masya Allah, nggak peduli, tetap fokus kepada Allah. Maka Allah akan beri jalan keluar. Ini janjinya. Ini janji Allah. Makanya kita belum seberapa dengan ujian para nabi, belum seberapa dengan ujian orang-orang besar, orang-orang soleh. Baru satu orang yang membenci kamu, sudah nesu, masya Allah. Baru satu orang yang menghina kamu, aduh jadi perukia, mau jadi dukun kamu, langsung pensiun, nggak mau bantu-bantu rukyah lagi, nggak mau membantu orang-orang lagi. Baru dibilang begitu, sudah sakit hati, nggak cocok kamu jadi praktisi, nggak ngikutin para nabi kamu. Terus kamu pikir keluar dari dakwah, keluar dari amar ma'ruf nahi munkar, pensiun jadi ustaz, kamu pikir enak? Enggak, dipersulit sama Allah hidup kamu. Fala dhanna an nanzira alaih, kata Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati yang nesuan itu, kayak Nabi Nuh nanti dikasih hujan begitu, kalau enggak cepat-cepat sadar, enggak cepat-cepat introspeksi diri, tambah jauh dari Allah. Kamu bilang min, begitu. Masya Allah. Wa Zakaria inna rabbahu rabbi la tadalli fardan wa anta khairul warithin. Ingat juga kisahnya Nabi Zakaria. Ketika beliau Nabi Zakaria nada rabbah, sekali lagi berdoa kepada Allah. Rabbi la tadalli fardan wa anta khairul warithin. Ya Allah, jangan biarkan aku sendirian, Engkau sebaik-baik yang memberikan warisan. Enggak punya anak, terus doa kepada Allah. Bagaimana selanjutnya? Fastajabna lahu, aku kabulkan doanya. Wa habna lahu Yahya wa aslana lahu zaujah. Aku berikan dia anak Yahya wa aslahna lahu zaujah. Aku jadikan istrinya enggak mandul, aku jadikan istrinya makmur subur rahimnya. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban wa kanu lana khashi'in. Mereka para nabi setiap dikasih musibah, dikasih ujian, bencana besar, kenapa kau selalu Allah berikan jalan keluar? Kenapa? Innahum yusari'una fil khairat, innahum kanu yusari'una fil khairat, karena mereka ini segera di dalam kebaikan, ketaatan. Wa yad'unana, mereka berdoa kepadaku, kata Allah, raghaban wa rahaban, dengan semangat dan rasa takut kepada Allah. Wa kanu lana khashi'in, dan mereka termasuk orang-orang yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Nuh, kalau dia enggak taat sama Allah, enggak introspeksi sama Allah, terus sampai hari kiamat, kata Allah. Falau kana annahu minal musabbihin la labisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun, kata Allah. Kalau seandainya Nabi Nuh ini dia enggak bertasbih, enggak introspeksi diri kepada Allah, maka dia akan ada di dalam perut ikan paus ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Ini Allah sendiri yang ngomong.
Sampai sekarang ini mungkin ada Nabi Nuh di dalam ikan paus yang lagi dicari-cari oleh orang-orang. Di mana letaknya lautnya, ikan pausnya besarnya dahsyat luar biasa. Di mana ikan pausnya? Di situ Nabi Nuh ini masih hidup sekarang ini. Kalau beliau tidak menjadi orang yang terus bertasbih, taat, introspeksi diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Masya Allah. Apalagi kita keluarga besar. Yang namanya keluarga itu seperti pepatah orang Madura bilang, aing dan tak pesah. Benar enggak itu bahasanya? Aing dan tak pesah. Artinya apa? Tak pesah. Tak pesah. Air Kalau ditebas bisa enggak? Oi. Bisa enggak? Ya. Enggak. Maksudnya apa? Tahu artinya enggak? Peribahasa Madura ini. Artinya keluarga, meskipun ada omongan dari luar begini hasutan dari luar, tetap bersatu, tidak terpengaruh omongan dari luar, tetap bersatu. Itu air. Bahasa Madura luar biasa, banyak itu. Banyak. Aing kosak tada gulina. Ada lagi seperti itu. Artinya apa? Air kalau penuh, air mengkosak tada gulina. Air kalau penuh tidak goncang. Artinya apa? Artinya apa? Air kalau penuh itu nggak banyak ngomong. Air setengah, agon. Air kalau setengah itu goncang, artinya ilmunya kalau separuh banyak ngomong. Banyak ngomong. Ini luar biasa. Mak menlabuh ke sumur, anak menlabuh ke sumur, mak alon. Anak menlabuh ke sumur, anak nyari. Ya. Peribahasa luar biasa itu. Emak kalau anak kalau jatuh ke sumur, emak langsung nyemplung, nggak mikir. Tapi kalau emaknya yang nyemplung ke sumur, anaknya nyari. Kurang ajar. Artinya apa? Kasih sayang ibu itu nggak ada batasnya. Jasanya nggak ada batasnya. Luar biasa peribahasa Madura itu. Ada sandaran hadis Al-Qur'annya semua. Begini, orang Madura itu kuat, semangat. Ujian cobaan apapun nggak ngepel. Itu orang Madura yang sejati. Keluarga besar Ruqyah Aswajah kuat. Ujian dan cobaan nyinyiran apapun dari orang lain nggak pengaruh, tetap bersatu, kompak, bersinergi. Demikian juga kamu. Kalau ada ujian, musibah apapun, ya lebih baik banyakin introspeksi diri sudah. Banyakin istighfar sudah. Aduh, sakit tahu. Aduh, ini tetangga yang ini. Allah dari. Aduh, jangan saya habis, nanti saya lawan dan ini itu ini gayanya tetangga ini, gayanya saudara ini, gayanya. Awas. Itu sudah adu domba dari setan-setan yang ada di hati kalian untuk menjatuhkan kamu, untuk menjatuhkan ustadzmu,
untuk menjatuhkan kiaimu, untuk menjatuhkan orang-orang yang ingin bersatu sama kamu. Paham? Jangan. Makanya di SOP KBRA itu dilarang mengakui pernyataan jin. Orang yang baru saya nyantet ini para mertua tetangga. Oh iya. Terus kamu percaya 100%. Berarti kamu ini sama seperti dukun, sama seperti jin. Sama jin percaya. Kamu kelihatan jinnya? Enggak. Bentuknya seperti apa? Enggak. Kemudian juga ketika kamu menyimpulkan curhatan dari seorang pasien satu pihak, kamu langsung percaya, berarti kamu bukan muslim. Bukan muslim. Kenapa? Muslim itu menyatukan Islahu dzatil bayyin, menyatukan kedua belah pihak, bukan malah memperkeruh. Itu muslim. Bukan percaya satu pihak, terus yang satu pihak langsung kamu vonis jahat, langsung kamu vonis zalim. Ini keliru. Bukannya karakternya partisi rukyah Ahlus Sunnah wal Jamaah kalau begitu. Terus bagaimana kiai? Ya sudah, luruskan mindsetnya, pemikirannya, tampung aja, nggak usah kamu benarkan, nggak usah kamu akui, nggak usah kamu simpulkan, begitu. Bisa dipahami? Paham? Karena ini akhir zaman. Ngomong satu huruf pun jadi fitnah. Berkata satu kata pun akan jadi fitnah. Akhir zaman. Kalau seandainya ada orang berkata, misalnya semangka, kemudian yang B dengarnya simangka, terus yang belakang simingki, terus berikutnya sumungku, terus berikutnya kakaka. Akhirnya enggak betul yang paling belakang. Satu kata jadi kacau. Di akhir zaman seperti ini, kamu ngomong satu huruf pun bisa jadi malah petaka. Makanya ada ulama mengatakan akhir zaman ini lebih baik kamu tetap di rumah, diam dan fokus pada urusan dirimu. Di zamannya Sufyan As-Tsauri 400 tahun 400 Hijriah, 1200-an Hijriah yang lalu ngomong kayak begitu, apalagi di zaman sekarang, apalagi di zaman saat ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Hati-hati, ustadz diadu dengan ustadz, kiai diadu dengan kiai, habib diadu dengan habib, umatnya bingung semuanya. Zamannya kalang kabut, zamannya berantakan, kocar kacir umat, sampai nanti Imam Mahdi keluar mempersatukan mereka semuanya. Masya Allah. Begitu. Dan kita nggak tahu ini masuk golongannya Imam Mahdi atau golongannya Dajjal. Na'udzubillah min dzalik. Sudah fokus yang sekarang. Ibadah kamu benerin, taat kamu lurusin, kewajiban kamu patuhi, kamu laksanakan dengan baik, istiqamah. Zikir-zikir yang dikasih diijazahkan oleh guru-guru kita yang soleh, istiqamahkan. Pikirannya lurusin, pikirannya benerin, hatinya penuhi dengan Allah. Jangan menoleh dengan ucapan buruk orang lain kanan dan kirimu. Fokus kepada Allah, Allah akan fokus urusan kamu. Selesai. Wa may yatawakkal
yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang dia serahkan semua urusannya kepada Allah, fahuwa hasbuh. Allah yang mencukupi urusan kamu semuanya. Gitu. Paham semuanya? Masya Allah. Pelajaran, ya. Pelajaran ini dari Al-Quran surat Al-Anbiya untuk kita pelajari dan untuk kita renungi, dan kita perbanyak doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Amalkan ini sebanyak-banyaknya setiap sholat sampai 40 hari. Lihat apa yang terjadi, janji Allah, fastajabna lahu wa najaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Sudah, kamu merasa santet kamu paling berat, amalkan doa ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Demi Allah, kalau kamu amalkan dengan setulus hati, dengan tadabbur makna-maknanya, Allah tidak lupa dari kamu. Allah tidak biarkan kesedihan kamu. Pasti Allah angkat semua penyakit kesedihan yang menimpa dirimu. Tidaklah kamu ada kesedihan, kesusahan yang berat, yang dahsyat, lalu kamu amalkan seperti doanya Nabiullah Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Seperti Nabi Yunus selama 40 hari. Wakadzalika nunjil mu'minin. Ini Allah sendiri yang ngomong, bukan saya. Ini Al-Quran. Kalau kamu nggak percaya Al-Quran, dahsyatnya Al-Quran, tahu begini. Wakadzalika nunjil mu'minin. Demikian juga orang beriman, aku akan selamatkan dia. Kamu yang punya utang nggak kuat bayar, dan kamu berusaha keras untuk membayar utang-utang kamu, pasrah kepada Allah dan tetap berusaha, hatimu pasrahkan kepada Allah. Al-jawari ta'mal wal qulubu tatawakkal. Anggota tubuhmu tetap berikhtiar, tapi hatimu pasrahkan kepada Allah. Dibantu dengan doa ini, ayat ini, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lihat dalam waktu dekat Allah akan mudahkan kamu melunasi hutang-hutang kamu. Kamu yang jomblo, yang gak laku-laku, yang sudah berumur, teman-teman kamu sudah banyak poligami, kamu masih belum laku juga. Maka banyakin doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kamu banyak poligami soalnya, ya. Kamu pacaran toh nggak kawin akhirnya. Dhalim, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Yang sudah menikah, yang sudah punya istri, banyakin doa ini supaya romantis keluarganya, harmonis hidupnya. Begini, bukan nambah lagi. Berusaha kalau susah, mau tambah susah. Satu aja sudah mencret-mencret kamu, sudah vertigoan tiap hari, mau nambah lagi, tambah kurus badan kamu. Insyaallah penting sekali ya kita makan. Ini resep dari Allah. Kamu kan sering minta ijazah sama kiai. Kamu kan sering kemana-mana minta ijazah sama habib, sama kiai, sama ustadz. Allah sudah ngasih ijazah langsung sama kamu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan Allah sendiri yang ngomong, berjanji wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikian juga aku akan selamatkan orang yang beriman. Kenapa kita nggak percaya dengan ijazah dari Allah langsung? Hei orang yang beriman dengan Al-Quran, afala taqilun. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sudah beres masalah. Semuanya baca, clear, musibah clear, pandemi clear, sihir clear, santet clear semuanya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Masyaallah. Baca bareng-barengnya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh
zalimin. Dibaca terutama di waktu sepi, di waktu hening, di waktu gelap malam hari, sholat tahajud, duduk di sajadah kamu, di kamar kamu. Setelah kamu sholat, zikir yang lain, dan akhiri dengan zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dhalimin dengan ikhlas sampai air mata kamu berlinang, sampai hatimu menangis, sampai keluar air matamu, sampai keram perutmu, sampai keram tanganmu. Amman yujibul mutarra idza da'a wa yaksifu su'a. Kalau sudah begitu kondisinya, siapa yang akan mengabulkan kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka niscaya insyaallah semua masalah dan problematika clear. Allah selesaikan semuanya, Allah kabulkan semua hajatnya dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saya enggak panjang lebar ya. Sudah jam 12. Tidak terasa. Di sana di Singapura. Kita langsung doa saja. Acaranya apa ini? Tumpengan. Oh ya, tumpengan dulu ya. Tumpengan dulu sebentar. Kita